Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Ya. Baik adik-adik, jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman obat keluarga atau toga. Ya. Ada yang tahu toga? Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik adik-adik, sudah siap kan? Ya, untuk itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman obat keluarga atau yang disebut sebagai toga. Tanaman obat keluarga atau disebut toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini bisa ditanam di sekitar rumah sehingga bisa dibuat taman di sekitar rumah tersebut atau yang disebut sebagai taman toga. Taman obat keluarga adalah sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan toga. Seperti yang bisa kalian lihat di sini contoh beberapa taman toga. Ada beberapa tanaman yang ditanam di sekitar rumah yang dibuat taman toga. Tujuan taman toga ini adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Jadi, tanaman toga ini fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan keperluan akan obat-obatan. Ini adalah beberapa contoh taman toga yang dibuat di sekitar rumah. Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat di rumah. Nah, ini juga contoh taman toga. Taman toga ini dibuat di sekitar rumah warga. Selain tujuan utamanya adalah untuk mengambil manfaat untuk kesehatan, taman toga ini bisa juga digunakan sebagai hiasan atau taman untuk menghias lingkungan rumah. Ini juga contoh taman toga. Contoh-contoh tanaman obat keluarga diantaranya 1. Jeruk nipis, jahe, pepaya, lidah buaya, sirih, kumis kucing, seledri, kunyit, temulawak, mahkota dewa, jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan tanaman yang bisa kita temui di sekitar rumah. Banyak sekali manfaat yang ada dalam jeruk nipis. Di antaranya, buahnya dapat mengobati penyakit demam, kemudian batuk kronis, kemudian menyegarkan tubuh. Vitamin C dan antioksidannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga apabila kita cukup mengkonsumsi vitamin C yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, maka dengan meningkatnya kekebalan tubuh atau imunitas diri, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan karena virus maupun bakteri seperti flu dan lain sebagainya. Jeruk nipis dapat kita olah dan kita manfaatkan dengan cara kita membuatnya menjadi minuman.
Sehingga apabila kita mengkonsumsi minuman yang mengandung sari jeruk nipis, kita dapat memanfaatkan minuman tersebut untuk kesehatan. Di antaranya vitamin yang terkandung dalam minuman tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas diri. Jahe berasal dari tanaman yang sering kita temui di sekitar kita. Jahe ini biasa dimanfaatkan untuk keperluan bumbu masakan. Karena banyak sekali manfaatnya, maka jahe selalu digunakan untuk keperluan manusia. Di antara manfaat dan khasiat jahe yaitu menghangatkan badan. Kemudian jahe juga bisa mengobati sakit pinggang, asma, muntah, dan nyeri otot. Banyak beberapa produk obat menggunakan bahan dasar jahe. Ya, di antara olahan jahe yaitu jahe bisa digunakan dan diolah menjadi minuman yang berkhasiat untuk kesehatan. Di antaranya dapat menghangatkan badan. Pepaya. Tanaman pepaya bisa kita tanam dan pelihara di sekitar rumah kita. Bagian-bagian tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya adalah untuk kesehatan. Di antara khasiat dan manfaat tanaman pepaya yang dapat kita ambil manfaatnya adalah daun pepaya bisa untuk mengobati demam dan disentri. Kemudian buahnya juga banyak mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian lidah buaya atau yang disebut sebagai aloe vera. Bentuk tanaman lidah buaya seperti kita lihat gambar ini. Menjulur dan berduri. Fungsi durinya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya. Daun lidah buaya ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Ya. Di antara khasiatnya adalah untuk membantu penyembuhan luka bakar. Apabila kita mengoleskan gel yang ada di dalam lidah buaya ini, kemudian kita oleskan pada luka bakar, maka bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka bakar. Kemudian mengobati jerawat dengan mengoleskan gel lidah buaya ke kulit yang berjerawat. Selain itu, lidah buaya juga dapat melembabkan kulit. Sirih. Di antara manfaat sirih untuk kesehatan adalah untuk mengobati batuk, sebagai antiseptik atau membunuh bakteri yang berbahaya. Kumis kucing. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari kumis kucing ini. Di antaranya dapat membersihkan racun dari dalam tubuh dengan meminum air rebusan yang ditambahkan jahe. Ya, seledri. Seledri termasuk tanaman obat keluarga juga. Seledri ini bisa kita tanam di sekitar rumah. Bentuknya seperti ini. Di antara manfaat dari seledri yaitu daunnya dapat membantu meringankan gejala radang sendi, rematik hingga asam urat. Kemudian membantu menurunkan hipertensi. Daun seledri mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker.
dikutip dari liputan6.com. Nah, adik-adik sudah cukup paham kan? Ya, untuk lebih pahamnya, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, tanaman obat keluarga adalah tanaman yang dibudidayakan di rumah untuk dimanfaatkan sebagai obat. Selain digunakan untuk kesehatan, taman toga juga bisa digunakan untuk menghias lingkungan rumah. Beberapa jenis toga seperti jeruk nipis, jahe, kumis kucing, paya, sirih, cabai, dan lidah buaya. Untuk melatih kemampuan kalian bisa mengerjakan tugas yang Bapak kasih hari ini. Pertama, mengapa jeruk nipis disebut tanaman obat? Kemudian, apakah tanaman dan buah jeruk nipis mudah dan sering kita temui? Apa saja manfaat tanaman jeruk nipis bagi kesehatan? Tuliskan jawaban dalam satu paragraf di buku tulis kalian. Kemudian, yang terakhir, presentasikan tulisanmu kepada guru sebagai nilai tambah kalian. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.